Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu buka puasa. Sambil kita menunggu buka puasa, alangkah baiknya kita manfaatkan waktu luang ini sambil kita bersantai. Tetap semangat dan tetap bahagia meskipun ini sudah agak lemes, tetapi badan ya harus tetap semangat. Sekarang waktu puasa semakin cepat kok, jadi tidak terasa puasanya, bahkan lapar pun tidak terasa rasanya. Tetap semangat ya. Oke Pak, sore ini saya ingin mengajak teman-teman, barangkali ini juga bermanfaat buat teman-teman yang ada problem di dalam kehidupannya, banyak mengalami problem, dan bisa jadi problem-problem hidup kita itu adalah karena berkaratnya dosa-dosa kita. Karena terlalu banyaknya dosa-dosa, kotoran-kotoran jiwa kita, sehingga baik sekali ini adalah merupakan momen yang baik untuk kita bersih-bersih hati. Jadi momen di bulan puasa ini adalah momen yang khusus memang untuk dipersiapkan untuk diri kita gitu. Untuk lebih hening kepada memperhatikan diri batin kita, apa yang ada di dalam batin kita. Nah, sambil menunggu teman-teman, kita sharing dikit ya teman-teman. Kenapa yang sudah usianya sudah agak lanjut atau yang sudah dewasa ini kan baru mengetahui jiwanya kotor, banyaknya jiwa yang kotor itu terkadang ketika mereka sudah banyak masalah gitu. Ketika hidupnya sudah banyak masalah, sudah dirundung berbagai masalah, baru dia sadar, oh hidup saya ini kenapa ya? Hidup saya kok begini? Setiap langkah yang saya lakukan seperti seolah-olah alam ini tidak mendukung, seperti itu biasanya gitu. Banyak kegagalan gitu. Nah, kita lupa memperhatikan bahwa kehidupan kita itu 80%-nya, bahkan 82%-nya itu adalah dikendalikan oleh apa yang disebut dengan pikiran bawah sadar. 12%-nya itu pikiran sadar gitu. Jadi pikiran sadar itu, wilayah pikiran sadar itu kecil gitu. Yang lebih banyak itu dikendalikan adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, di dalam pikiran bawah sadar kita seringkali itu ada endapan-endapan yang tidak kita sadari gitu. Seperti kekecewaan, kebencian gitu. Kekecewaan, kebencian, kemarahan itu sering terjadi gitu. Nah, itu kalau tidak dibersihkan ya akan kebawa kemana-mana. Misal ada dendam yang tidak selesai, itu akan kebawa kemana-mana. Kalau ibarat HP itu dia bekerja di belakang latar gitu, dia akan tetap berjalan di belakang latar gitu. Seperti kalau kita ngupload video ke YouTube, terus YouTube-nya kita tutup, kita alihkan ke aplikasi lain, ya dia tetap akan ngupload gitu, bekerja di belakang latar gitu. Jiwa kita seperti itu gitu. Maka di momen Ramadan ini alangkah baiknya kalau kita gunakan waktu yang singkat selama 1 bulan ini untuk kita bersih-bersih batin. Kita perhatikan batin kita, jiwa kita. Oh ya, jiwa kita itu kadang rindu untuk kita kunjungi juga gitu. Rindu untuk kita kunjungi, untuk kita perhatikan, karena tidak sadar selama 1 tahun kita sudah seperti robot, kegiatannya setiap hari, rutinitas yang kita lakukan setiap hari, bekerja,
pulang ke rumah gitu. Keluarga habis sudah nyampe di rumah tinggal capeknya. Terkadang lupa untuk memperhatikan dirinya, diri batinnya gitu. Maka diberikanlah oleh Allah, diberikan waktu tersendiri selama bulan puasa ini. Jadi bulan puasa itu sebenarnya teman-teman untuk diberikan oleh Allah khusus untuk kita lebih hening, untuk lebih hening memperhatikan diri kita gitu, memperhatikan batin kita. Oke, kalau teman-teman nanti kalau sudah siap, ini jam 4:39, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi kita mulai. Bagi teman-teman yang menginginkan untuk gabung di live hipnoterapi pembersihan jiwa, aman, yang rileks, yang kita bisa rileks, nanti saya pandu dari sini untuk kita sama-sama melakukan hipnoterapi gitu. Perlu diketahui, hanya sedikit yang perlu kita ketahui, bahwa hipnoterapi itu kita aman gitu ya. Hipnoterapi itu hanya panduan, sugesti yang kita berikan, yang kita masukkan kepada alam bawah sadar kita, supaya alam bawah sadar kita itu mentransformasi atau melakukan pembersihan. Kalau di sini ini tujuannya adalah pembersihan jiwa. Nanti berarti kita fokusnya pada membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita gitu. Jadi teman-teman yang menginginkan untuk ikut gabung di hipnoterapi pembersihan jiwa ini, silahkan cari tempat yang nyaman, duduk posisi yang enak. Nanti kita akan pandu dari sini gitu. Dan ini sudah jam 4:40 ya, kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang sudah hadir pada sore ini. Jika kalian berada di live ini, mungkin kita bukan kebetulan, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kembali pulang ke dalam diri sendiri. Sore ini kita akan melakukan hipnoterapi, relaksasi spiritual untuk membersihkan jiwa, membersihkan batin, menenangkan jiwa, dan memurnikan hati di bulan suci ini. Oke, sebelum kita mulai, pastikan berada di tempat yang aman dan nyaman. Untuk yang sedang berkendara, ya dengarkan aja, tidak apa-apa, didengarin aja. Yang waktunya santai, silahkan cari posisi yang nyaman, duduk yang nyaman, boleh sambil tiduran juga tidak apa-apa. Pastikan berada di tempat yang aman dan nyaman. Jika kamu sedang mengemudi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus, ya tetap disilahkan didengarkan aja tanpa memejamkan mata gitu ya. Hipnoterapi ini bukan membuat kamu kehilangan kendali, justru membantu kalian lebih sadar, lebih tenang, dan lebih damai. Sekarang mulai duduk yang tenang atau berbaring yang nyaman. Luruskan tubuhnya secukupnya dan biarkan rileks. Mulai ya, sudah siap? Yang sudah siap, kita siap-siap ya. Mulai tarik nafas perlahan. Tarik nafas mulai perlahan melalui hidung. Tahan sejenak, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, hembuskan pelan-pelan. Dan lepaskan semua ketegangan. Lepaskan semua ketegangan. Rileks dan mulai rileks. Sekarang pejamkan mata perlahan. Pejamkan mata perlahan. Biarkan setiap nafas membawa ketenangan.
Rasakan bahumu mulai turun, rahangmu mengendur, dahi melembut, kelopak mata terasa semakin berat, terasa seperti ngantuk. Setiap hembusan nafas membawamu masuk lebih dalam ke dalam ketenangan. Dan saat ini gelombang pikiranmu mulai melambat, lebih tenang, lebih rileks, lebih damai. Izinkan dirimu masuk lebih dalam menuju relaksasi yang alami. Lebih dalam, masuk lebih dalam menuju frekuensi yang tenang, lebih rileks, lebih nyaman. Perlahan pikiranmu turun menuju gelombang otak yang lebih dalam, menuju kondisi hening, menuju gelombang theta, tempat di mana tubuh beristirahat dan jiwa mulai berbicara. Biarkan terjadi, alami, nyaman, aman. Sekali lagi, lebih rileks, dan lebih rileks. Sekarang bayangkan kamu menuruni tangga yang lembut dan indah dengan 10 anak tangga. Di setiap langkah turun, kamu 2 kali lebih rileks. Bayangkan di depanmu ada anak tangga, tangga turun 10 tangga. Setiap langkah membawamu lebih rileks, membawa lebih tenang. Saya hitung dari angka 10 sampai angka 1. Di angka 1 nanti kamu berada di kondisi relaksasi yang sangat dalam dan sangat nyaman. Oke, bagus sekali. 10, turun, 9, semakin tenang, 8, tubuh semakin ringan, 7, nafas semakin lembut, 6, hati mulai damai, 5, semakin dalam, 4, rileks menyeluruh, 3, damai, 2, hampir sampai, 1, kamu sudah masuk relaksasi yang sangat aman, sangat nyaman, dan sangat damai. Sekarang bayangkan kamu berada di tempat yang paling kamu sukai. Tempat yang membuat hatimu tenang. Tempat di mana kamu merasa aman. Kamu merasa diterima. Dan kamu sangat rileks, sangat aman, sangat damai. Di tempat itu, kamu merasa berharga. Di tempat itu kamu sangat senang, sangat damai. Serasa tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kedamaian kamu. Bayangkan saja tempat itu. Silahkan bayangkan tempat yang aman itu, tempat yang nyaman itu. Mungkin bisa pantai, bisa pegunungan, bisa taman, atau tempat-tempat milikmu sendiri, tempat rahasiamu sendiri, tempat yang memiliki keistimewaan tersendiri menurutmu. Di tempat itu,
Perhatikan tempat itu adalah tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang damai. Udara yang menyentuh kulitmu berasa semakin nyaman, begitu damai. Engkau benar-benar tidak ingin beranjak dari tempat itu. Nikmati saja ketenangan itu. Nikmati sepenuhnya. Nikmati dan nikmati. Oke, bagus sekali. Di tempat ini, di tempat yang damai itu, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu hadir dan jujur pada dirimu sendiri. Sekarang bayangkan cahaya suci turun perlahan dari atas, hangat, lembut, penuh kasih. Ada cahaya itu membawa ketenangan, membawa ampunan, dan membawa permurnian jiwa. Biarkan cahaya itu menyentuh kepalamu, menembus pada pikiranmu yang kusut, membersihkan overthinking, membersihkan ketakutan yang berlebihan, membersihkan kekhawatiran tentang masa depan, membersihkan semua pikiran yang melelahkan, menjadi larut dan menjadi ditenangkan. Cahaya itu turun ke wajahmu, membersihkan topeng yang selama ini kamu pakai. Kelelahan karena harus terlihat kuat, kebutuhan untuk selalu dimengerti, lepaskan semua. Lepaskan dan lepaskan. Karena kamu berhak menjadi dirimu sendiri. Cahaya itu turun kembali ke leher dan ke bahumu, membersihkan tekanan hidup, beban dan tanggung jawab, rasa terhimpit, rasa berat, semua dilembutkan, semua diringankan. Dan sekarang cahaya yang masuk ke dalam dadamu itu menyentuh ruang hatimu. Disinilah pembersihan terjadi lebih dalam. Jika ada iri hati, biarkan dilunakkan. Menjadi syukur, bersyukur dan bersyukur. Jika ada dengki, biarkan luluh. Biarkan diganti dengan keikhlasan. Jika ada rasa tidak cukup, merasa tertinggal, merasa tidak percaya diri, merasa tertinggal, merasa tidak percaya diri, akan dibersihkan dengan kebersihan, tidak dihargai. Biarkan cahaya ini menjahitnya perlahan, perlahan dan perlahan. Jika ada kemarahan yang lama dipendam, yang tidak dilawan, lepaskan saja. Jika ada kemarahan yang ditekan, tenangkan saja. Jika ada kesedihan lama yang terkunci, biarkan terbuka dan dilembutkan. Cahaya ini semakin masuk ke dalam, membersihkan kesombongan yang tidak disadari, keinginan untuk selalu lebih dari orang lain, haus pengakuan, dibersihkan oleh cahaya itu. Diganti dengan ketulusan, kesederhanaan, kerendahan hati.
Cahaya ini juga yang membersihkan rasa malas yang mengikat jiwa, menunda kebaikan, menunda perubahan, dan menggantinya semua dengan semangat yang tenang, bukan terburu-buru, tapi dengan konsisten. Jika ada rasa kosong di dalam hatimu, rasa hampa tanpa arah, biarkan cahaya ini mengisinya dengan makna. Jika ada rasa jauh dari ketenangan, cahaya ini juga menuntunmu pulang ke kondisi kedamaian. Sekarang rasakan semua kotoran batin, semua energi yang berat, semua sisa-sisa luka dan emosimu berubah menjadi debu halus dan pelan-pelan terangkat, dibersihkan, dilepaskan sepenuhnya. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu justru kembali pada dirimu yang asli. Versi dirimu yang lebih bersih, lebih lembut, lebih tenang. Sekarang katakan pada hatimu yang dalam itu, pelan dan jujur, aku layak membersihkan hatiku. Aku layak memaafkan diriku. Aku melepaskan yang bukan milikku. Aku kembali bersih dan utuh di bulan yang suci ini. Aku izinkan jiwaku dimurnikan. Aku izinkan hatiku dilapangkan. Aku izinkan hidupku ditenangkan. Dan mulai saat ini, semakin aku bernafas sadar, semakin bersih batinku, semakin ringan langkahku, semakin tenang jiwaku, semakin damai hidupku. Ketenangan ini tinggal di dalam diriku dan selalu bisa ku akses kapanpun aku kembali ke dalam diriku sendiri. Oke, bagus sekali. Bayangkan dirimu setelah ini menjalani harimu dengan hati lebih ringan, berbicara lebih lembut, berpikir lebih jernih, puasa terasa lebih bermakna, ibadah terasa lebih khusyuk, dan hidup terasa lebih damai. Oke, bagus sekali. Sekarang saatnya kembali perlahan membawa semua ketenangan ini bersamamu ke dalam realitas kehidupan selanjutnya. Oke, sekarang akan saya hitung mulai dari angka 1 sampai 5, dan di hitungan kelima kamu kembali segar, sadar, dan tenang. 1, mulai kembali. 2, tubuh terasa ringan. 3, nafas lebih dalam. 4, gerakan jari tangan dan kaki. Dan 5, buka mata perlahan dengan hati yang damai, yang nyaman, yang lebih semangat. Oke, siap. Boleh dibuka matanya? Boleh dibuka matanya? Terima kasih semua yang sudah hadir di sore ini. Insya Allah kita akan live ya setiap sore. Insya Allah sore nanti ada beberapa hipnoterapi yang kita
ada beberapa tujuan yang beda-beda ya. Ada yang untuk penyembuhan luka batin, untuk memaafkan, bisa untuk membangun kepercayaan diri, untuk yang sedang down. Nah, jadi insya Allah besok-besok ya sambil nunggu buka puasa, alangkah baiknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan memang hipnoterapi ini serasa memang sangat dibutuhkan, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di mana tekanan hidup itu semakin besar, tekanan hidup semakin keras, banyak orang yang di dalam tubuh fisiknya sudah lelah, pikiran lelah, gitu. Maka butuh untuk kembali kepada menengok tubuh batinnya, supaya tubuh batinnya ini lebih diperhatikan, dan kita coba untuk dibersihkan sedikit demi sedikit. Ya insya Allah ketika tubuh batin ini kita perhatikan, kita akan mendapatkan kedamaian yang lebih. Dengan kedamaian, peristiwa apapun yang terjadi di luar kita, insya Allah bisa kita lewati dengan mudah. Gitu. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih ya yang udah datang, yang sudah menyapa. Terima kasih Mbak Rara. Selamat sore, sehat ya. Ini teman saya ini. Insya Allah ya teman-teman, ini bukan sesuatu yang dilaksanakan tanpa dasar ilmu. Jadi hipnoterapi itu ada ilmunya, karena berkaitan dengan saraf otak ya, karena berkaitan dengan gelombang otak. Jadi bagaimana ya tetap harus berdasarkan ilmu gitu. Hanya di ini panduan aja, karena kadang orang tanpa ilmu tidak bisa mengunjungi tubuh batinnya sendiri tanpa ada panduan dari orang lain gitu. Dan insya Allah teman-teman yang sudah saya laksanakan bersama teman-teman saya, bersama murid-murid saya itu, mereka kadang-kadang minta sendiri gitu. Kalau sudah pikirannya kalut, pikirannya kusut, ayo deh Bu, ayo hipnoterapi lagi, ayo latihan konsentrasi lagi gitu. Dulu saya juga gitu. Saya waktu kok tertarik saya sama hipnoterapi ini gini, saya tertarik karena ya berdasarkan pengalaman juga, kok ingin hidup seperti lebih damai gitu, lebih menghadapi hidup ini lebih bijaksana, sehingga apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini serasa ya welcome aja. Seperti kalau dalam Al-Quran itu ternyata dunia itu lahun walaib gitu ya. Kalau ketika kita dengar, oh kok Tuhan bilangnya begini, ternyata kehidupan ini cuman canda gurau gitu. Ternyata kalau kita tahu itu, aduh ya Allah, jadinya menyikapi hidup itu tidak terlalu serius-serius amat gitu loh. Gitu. Jadi tidak stres gitu. Sehingga kita bisa ringan menjalani kehidupan itu, ringan gitu. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung. Besok insya Allah kita kita ketemu lagi. Insya Allah besok kita mungkin pembersihan luka batin gitu ya. Yang punya luka-luka batin kita dibantu dari sini untuk dibersihkan gitu, disembuhkan. Tapi ya itu tidak bisa satu kali, kadang ya kita butuh beberapa kali. Kalau lukanya terlalu mendalam gitu juga butuh beberapa kali.
Dan sebenarnya tidak hanya butuh hipnoterapi aja, tapi juga butuh ilmu, ada ilmunya gitu. Kalau ingin lebih didukung dengan ilmunya, silahkan kunjungi YouTube saya. Ada beberapa yang saya di situ menjelaskan tentang ya makna hidup lah. Jadi mulai dari membangun kesadaran lah gitu ya, membangun kesadaran. Dikunjungi YouTube saya. YouTube saya namanya channelnya Pure Din. Tulisannya Pure Den gitu ya. Pure Din itu YouTube saya. Jadi nanti bisa belajar di situ ya belajar lebih mendalam lah. Belajar lebih mendalam sehingga kita menyikapi hidup ini jadi lebih enak gitu, enggak terlalu berat gitu. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kekurangan secara materi, tetapi ketika hati itu sudah siap, hati sudah tertata, ya enjoy aja dia menjalani hidupnya itu enjoy aja. Ya tetap bisa tertawa, tetap bisa senyum, seperti tidak ada beban sama sekali begitu. Tapi meskipun orang yang banyak uangnya, tetapi ketika tidak ada ketenangan jiwa, ya semuanya tetap tidak akan bisa bahagia gitu. Karena bahagia itu bukan urusan luar, tetapi bahagia itu adalah urusan hati yang ada di dalam, urusan dalam, yang dalam, tubuh batin yang dalam gitu. Sehingga meskipun ada materi bergelimang materi, tapi kalau tubuh batin yang di dalamnya ini tidak ada ketenangan, ya tetap aja tidak akan bahagia gitu. Tapi kalau tubuh batin ini bisa damai, ada di kondisi damai, tenang, nyaman, rileks, ya insya Allah meskipun beban-beban hidup itu ada, ya tetap dia dijalani dengan enjoy aja, rileks, ringan, ya seperti tanpa beban gitu. Kadang ya perlu juga kita ngomong, ngapain mikir-mikir dalam-dalam serius-serius amat gitu. Toh hidup ini sudah ada yang ngatur gitu. Dan Allah sang skenario kehidupan ini sudah sebagus-bagusnya sutradara. Tidak ada lagi yang lebih hebat daripada sutradara yang disebut Allah ini. Cuman kadang kita belum bisa menemukan itu gitu. Belum bisa menemukan bahwa setiap perjalanan hidup itu harus melalui fase itu. Jadi teman-teman, kalau saya bicara ya kadang di YouTube saya itu saya bilang gini, hidup itu misal dalam seluruh kehidupan kita ya, dari awal sampai akhir nanti itu kan pasti polanya itu ya ada senang, ada gembira, ada sedih, ada bahagia, seperti itu terus. Tidak ada semua yang dalam satu kehidupannya itu senang terus, itu tidak ada. Sedih terus, itu tidak ada. Ya pasti ada polanya seperti itu. Ya senang, ya sedih. Kalau di fase ketika kita saat ini kondisi sedih, ya siap-siap aja nanti akan datang kebahagiaan. Ketika kita berada di kebahagiaan, fase saat ini bahagia, ya siap-siap aja. Nanti kapan-kapan pasti akan datang kesedihan, itu akan ada gitu. Nah, cuman kita ketika kita tidak siap, hati tidak siap, itu kita jadi down gitu. Kalau seneng ya seneng banget, kalau sedih ya sedih banget gitu jadinya. Sehingga itu kalau orang tidak siap, ya ketika down, ketika sedih ya jadinya stres gitu, depresi gitu, yang akhirnya nanti juga berpengaruh kepada kesehatan fisiknya gitu. Tapi kalau kita sudah siap, apalagi dibarengi dengan ilmu gitu, ya aman, damai, enak gitu ya. Dan ya teman-teman, besok kita ketemu lagi. Terima kasih yang sudah stay.
kita berbagi peran lah, berbagi sama-sama belajar, karena kita juga sama-sama muridnya semesta, sama-sama belajar, sama-sama sharing, mana yang bisa bermanfaat kita lakukan gitu, karena kita tidak selamanya di dunia, dan kita selama di dunia ini sebisa mungkin untuk menorehkan yang terbaik untuk semesta. Oke. Assalamualaikum. Dadah.